untuk pembukaan prodi pendidikan profesi psikologi di Universitas Erlangga. Yang kami hormati Prof. Suryanto serta selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, Bu Nur Aini Fardana selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, dan juga Bu Indah Mastuti sebagai KPS Prodi Profesi di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi kali ini. Yang tujuan dari sesi ini, kami di Fakultas Psikologi akan memberikan informasi gitu ya terkait dengan bagaimana pembukaan dari prodi dari pendidikan profesi psikologi yang sudah kita nantikan gitu ya. Sebelumnya kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang kami himpun yang harapannya bisa terjawab di sesi kali ini. Gitu. Baik, sebelum kita memulai acara, kami persilahkan Prof. Suryanto selaku Dekan Fakultas Psikologi untuk membuka kegiatan hari ini sekaligus memberikan gambaran singkat terkait dengan pembukaan prodi ini. Monggo Prof. Suryanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Wadek 1, Dek Akademik Bu Nur Aini Fardana. Yang saya hormati Ketua Program Studinya Bu Dr. Indah Mastuti dan Mbak Sekretarisnya Mbak Dian Kartika Arbi. Dan yang saya hormati, ini ada Mas Yudo juga ini. Ini Mas Yudo Bawono dari Trunojoyo, ya. Dan barangkali ada beberapa calon mahasiswa maupun orang tua maupun dari alumni maupun dari luar perguruan tinggi di psikologi UNER, ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana sore hari ini kita dengan niatan baik mencoba untuk melakukan sosialisasi kira-kira ada apa dengan program profesi saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, program profesi ini baru semester ini hampir semuanya perguruan tinggi, terutama 19 perguruan tinggi penyelenggara baru membuka prodi profesi ini, ya. Jadi pembukaan prodi ini rata-rata ya baru semester genap. Walaupun kemarin ada beberapa semester gasal besok. Walaupun ada beberapa perguruan tinggi sudah memulai semester genapnya. Namun secara keseluruhan pertemuan di Jakarta kemarin cukup memberikan hasil bahwa ada beberapa memang ketentuan-ketentuan di antara penyelenggara program profesi yang harus dipenuhi, ya toh. Dan itu sudah disepakati di antara para pengelola oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi AP2TPI dengan mengundang 19 perguruan tinggi penyelenggara program profesi. Nah, memang mulai tahun 2000 ya tahun kemarin, setahun setengah kemarin program profesi yang magister sudah dihentikan dengan adanya undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi, undang-undang PLP. Dan sepakat semua menyelenggarakan tidak membuka program magister profesi. Dan baru kali ini dengan adanya negosiasi yang cukup serius, cukup panjang antara AP2TPI, 19 perguruan tinggi penyelenggara maupun kementerian, bagaimana membentuk program baru ini. Oleh karena itu salah satunya disepakati bahwa program profesi ini ya diselenggarakan nanti dengan level istilahnya KKNI, bukan seperti kemarin, tapi sifatnya S1 plus ini. Ya. Jadi KKNI berapa Bu Nini? 7. KKNI 7. Ya, KKNI 7 ya. Bukan KKNI 8 selevel magister seperti kemarin. Dengan adanya level KKNI level 7, maka lama studi yang disepakati bersama adalah
3 semester. Ya. Lama studinya 3 semester. Ya. Kita kemarin mencoba untuk bagaimana 2 semester. Kalau 2 semester mepet, dan sudah tidak mungkin bisa bekerja. Dan nanti mahasiswa maupun penyelenggara mumet itu nanti. Karena harus ada jam praktek itu 1070 jam. Nah, itu aja sudah 1,5 tahun sendiri itu. Jadi lama dan itu ada proses-prosesnya. Oleh karena itu nanti penyelenggaraan perkuliahan ini akan dilakukan selama 3 semester. Ya. Dengan nanti biar disampaikan oleh panitia yang mau sosialisasikan. Berikutnya adalah kira-kira, gitu, ini yang besar-besar aja. Ada beberapa penyelenggara yang selama ini hanya nerima kampusnya sendiri, ya. Jadi ada mahasiswa yang profesi yang menerima hanya kampusnya sendiri. Ada yang terbuka juga untuk kampus yang lain. Masing-masing masih punya kebijakan sendiri-sendiri oleh 19 perguruan tinggi. Ini yang kemarin memang tidak dibahas. Tapi bagaimanapun tentunya 19 perguruan tinggi yang menyelenggarakan profesi masing-masing memiliki pertimbangan dengan kekuatannya masing-masing. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan-perbedaan dikit-dikit, saya kira itu tidak menjadi persoalan. Nah, silakan kalau tertarik ya dari 19 perguruan tinggi silakan untuk melihat bagaimana masing-masing perguruan tinggi ini menyelenggarakan program profesinya. Tapi secara umum kemarin sudah disepakati kurikulumnya sama ya dengan SKS sekitar 38 SKS ya, Bu Neni ya. 36 Prof. 36 SKS, kemudian lama studi 3 semester ya. Kurang-kurangnya 3 semester ya. Maksimal 4 semester. Nah, ini. Kemudian disepakati juga yang lain nanti untuk praktek karena sifatnya adalah lulusannya psikologi umum, maka prakteknya ada 4 setting, ya, 4 setting itu, ya. Tidak hanya kalau dulu kan setting tertentu aja ya untuk PKPP. Sekarang nanti 4 setting karena ini sifatnya umum, maka semua calon mahasiswa nanti harus berada di keempat setting. Ini yang sudah disepakati sama di kalangan anggota AP2TPI dari 19 perguruan tinggi ini. Oleh karena itu bagaimana tentang penyelenggaraan tiap-tiap setting dan sebagainya nanti silakan tanya ke panitia ya. Itu adalah beberapa catatan yang menjadi bekal kita untuk menyelenggarakan ini. Termasuk juga tentang biaya pendidikannya juga sama. Semua masing-masing diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Karena yang tahu ukurannya adalah masing-masing perguruan tinggi 19 penyelenggara ini. Itu saya kira sebagai gambaran. Sehingga nanti apa yang akan dilakukan di pendidikan profesi psikologi UNER, silakan nanti ditanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan program profesi, saya kira kemarin sudah ada Undip yang menjadi promotornya. Jadi teman-teman yang mau menyelenggarakan, kalau ini ada perguruan tinggi lain, menyelenggarakan program profesi, sudah disiapkan. Tapi tahun ini masih belum. Tahun ini, karena tampaknya kementerian baru fokus untuk mengubah alih status dari yang magister profesi dengan ke ini juga butuh waktu. Oleh karena itu, teman-teman juga yang mau menyelenggarakan program profesi, tampaknya sudah dihimpun oleh teman-teman dari Undip dengan ketuanya Prof. Dian Savitri nanti ya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya tahun ini belum bisa ikut program profesi di UNER atau di tempat lain, nanti dalam waktu tidak lama lagi mudah-mudahan teman-teman yang belum mendirikan program profesi bisa juga mendirikan program profesi. Saya kira itu aja sebagai pengantar dari saya. Ya, terima kasih semuanya sudah atensi
kemarin saya dapat masukan, waduh Pak, kok jumlah linknya kok hanya 300. Ya, kita mau nyiapkan 1000 kayak nanti 1000. Ya, ternyata antusiasnya 300 pun tidak sampai 1 hari, ternyata pendaftarnya sudah penuh. Gitu. Oleh karena itu nanti saya monitor saja, biar juga ada lain yang mencoba masuk boleh, nanti saya taklif. Karena saya juga harus mengajar sore ini. Saya kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya atensinya. Mudah-mudahan ya Anda sekalian bisa diterima di Universitas Airlangga. Dan pesan saya adalah tolong informasi tentang PPMB bisa diakses semuanya di laman ppmb.uner.ac.id. Silakan di sana dilihat perkembangannya. Tidak hanya program profesi ini saja, tapi juga untuk program-program yang lain. Saya kira cukup ya dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kurang lebihnya dari penyampaian saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Suryanto atas pembukaan dan gambaran secara umumnya terkait dengan pembukaan prodi kali ini. Kita berlanjut ke pemaparan selanjutnya, itu dari Bu Nur Aini Fardana atau Bu Neni, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang juga akan menyampaikan dan memberikan gambaran terkait dengan pembukaan program studi kali ini. Monggo Bu Neni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua yang hadir di room Zoom pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan, saya Nur Aini Fardana atau bisa dipanggil Bu Neni. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, para peserta webinar info session yang saya banggakan, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada akhirnya sudah mengantongi SK dari Rektor untuk pendirian prodi profesi dan juga nama prodi profesi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga sudah ada di PD Dikti. Ya, jadi kami sudah secara legal sudah mendapatkan lampu hijau untuk menyelenggarakan pendidikan profesi ya dimulai semester dasar tahun akademik 2024-2025 ya. Sebelum nanti ada paparan yang lebih detail terkait bagaimana penyelenggaraan program studi pendidikan profesi psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, perkenankan saya memberikan gambaran awal terkait apa sih pendidikan profesi itu di Fakultas Psikologi dan secara umum di Indonesia. Baik, slide berikutnya. Silakan slide berikutnya Mbak Andini. Nah, para peserta info session yang saya banggakan, pendidikan tinggi psikologi di Indonesia mengalami kondisi perubahan yang luar biasa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi di Indonesia. Ya, ini merubah tatanan terkait sistem pendidikan psikologi di Indonesia. Nah, sebagai undang-undang sudah ada turunan-turunan yang sekarang sedang dan sudah diproses oleh pemerintah bekerja sama dengan AP2TPI. AP2TPI itu Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia dan Asosiasi Profesi Himpunan Psikologi Indonesia. Ya, jadi proses pendidikan psikologi di Indonesia itu terkait dengan dua himpunan atau dua asosiasi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, untuk Permendikbudristek nomor 43 tahun 2023 tentang pendidikan profesi psikologi ini sudah keluar Permendikbudristeknya. Yang masih terus berproses adalah turunan-turunan yang lain terkait dengan bagaimana peraturan pemerintah ya, karena memang masih banyak yang harus diselesaikan terkait dengan perundangan. Tapi sejauh ini sudah cukup untuk memberikan legalitas atas terselenggaranya pendidikan profesi psikologi di Indonesia. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Suryanto, untuk saat ini baru 19
perguruan tinggi yang diberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan profesi psikologi, ya. 19 itu adalah penyelenggara dari Magister Psikologi Profesi sebelumnya, ya. Itu juga sudah ada surat dari kementerian. Selanjutnya, slide berikutnya bisa disampaikan, Mbak Andini. Nah, apa yang berbeda di sistem pendidikan psikologi saat ini dengan sebelumnya, sebelum Undang-Undang PLP itu disahkan? Yang pertama terkait dengan pendidikan psikologi, ya. Kalau dulu yang namanya profesi psikolog itu dihasilkan dari S2, ya, Magister Psikologi Profesi. Namun mengacu pada undang-undang yang sudah disahkan tersebut, pendidikan psikologi di Indonesia terdiri dari jalur pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Nah, pendidikan akademik terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doktor. Sebaliknya, pendidikan profesi terdiri atas program profesi, program spesialis, dan program subspesialis. Nah, terkait dengan pendidikan akademik, yang program sarjana, yang sekarang sudah banyak sekali perguruan tinggi yang menyelenggarakan, program magisternya itu bisa diikuti oleh lulusan program sarjana atau sarjana terapan dari berbagai bidang studi. Yang sekarang mungkin adalah Magister Psikologi, ya, masih terselenggara saat ini Magister Psikologi. Kemudian untuk program doktor dapat diikuti oleh lulusan program magister atau magister terapan dari berbagai bidang studi. Nah, ini jalur akademik, ya. Nah, kemudian jalur profesi. Nah, yang pertama adalah program profesi, kemudian program spesialis, dan program subspesialis. Mungkin ini bisa dianalogikan seperti pendidikan dokter, ya. Jadi pendidikan dokter itu ada program akademik, sarjana, dan program profesinya. Nah, pendidikan psikologi juga bisa dibayangkan atau dianggap seperti program pendidikan dokter, ya. Nah, program profesi merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan psikologi program sarjana. Sedangkan program spesialis merupakan program lanjutan dari program profesi. Nah, program subspesialis merupakan program lanjutan dari program spesialis. Jadi ada beda yang sangat kentara, ya, di dua jalur ini. Nah, untuk saat ini pendidikan profesi di Indonesia masih mengembangkan untuk program profesinya. Yang program spesialis dan subspesialis masih proses, ya, belum diselenggarakan. Yang diselenggarakan masih program profesi, ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini alur pendidikan profesi psikologi. Seperti kita lihat, S1 itu KKNI level 6, kemudian ada 2 jalur yang bisa kita lakukan, ya. KKNI level 7, program profesi psikolog, ya. Kemudian KKNI level 8 untuk spesialis, kemudian KKNI level 9 untuk subspesialis. Nah, yang jalur akademik, ya, yang tadi kalau mengambil magister psikologi, ya, itu KKNI level 8, kemudian doktor KKNI level 9, ya. Ini yang sangat belum, Mbak, sebelumnya. Belum dulu, Mbak. Nah, ini yang sangat membedakan, ya. Teman-teman yang tahun ini sudah mengambil jalur magister, ya nggak masalah, karena itu juga ada jalurnya di pendidikan psikologi di Indonesia, ya. Mereka biasanya nanti akan menjadi dosen, peneliti, ataupun bekerja di berbagai bidang yang tidak menuntut keahlian keprofesian, ya. Sementara kalau memang mengambil jalur profesi, itu nanti mengambil pendidikan profesi, spesialis maupun subspesialis nantinya, ya. Baik, lanjut berikutnya. Nah, ini pilihan profesi psikolog, ya. Nah, profesi psikolog itu kan ada jenjang profesi, kemudian spesialis dan subspesialis. Nah, untuk yang jenjang profesi itu masih pada sertifikat profesi psikolog yang umum, ya. Nanti akan mendapatkan setelah sarjana, kemudian mengambil jenjang pendidikan profesi, kemudian akan mendapatkan STR untuk psikolog umum, ya. Kemudian kalau
ada yang melanjutkan di bidang kesehatan, layanan kesehatan, itu ada pintu untuk STR psikolog klinis ya. Kalau yang psikolog umum sudah cukup bekerja di berbagai bidang. Ya, ini yang membedakan. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana kekhususan pengaturan untuk bidang psikologi ya? Jelas di undang-undang maupun di peraturan pemerintah ditulis bahwa pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi, himpunan psikologi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, ya. Penyusunan kurikulum, ujian kompetensi, semuanya juga bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia, ya. Kemudian program kurikulum disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan dapat bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia dan pemangku kepentingan di dunia kerja. Pada peserta info session yang saya banggakan, kenapa kemudian ada ketentuan 3 semester, ada ketentuan minimal 36 SKS, itu semua sudah disusun oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia, juga berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan di dunia kerja. Ya, sudah ada berbagai mekanisme yang dilakukan sehingga ada kurikulum yang disusun dan dikembangkan terkait dengan pendidikan tinggi psikologi di Indonesia. Ya. Kemudian lulusan pendidikan profesi mendapatkan sertifikat profesi dan surat tanda registrasi STR yang berlaku seumur hidup. Ya. Kemudian ketentuan program spesialis dan subspesialis memiliki bidang keilmuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini masih dibahas ya terkait dengan bidang spesialis maupun subspesialis. Jadi memang saat ini pemerintah, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia maupun Himpunan Psikologi Indonesia masih sedang proses untuk menata atau mempersiapkan program spesialis dan subspesialis. Yang jelas, untuk program profesi sudah lebih tertata lebih awal ya oleh pemerintah maupun Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, ada yang khas terkait dengan ketentuan dalam UI ini berlaku bagi lulusan pendidikan profesi psikolog yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi untuk psikolog tenaga klinis nanti ada peraturan sendiri yang menentukannya. Lanjut berikutnya. Nah, ada uji kompetensi mahasiswa program profesi psikolog. Ya. Mahasiswa mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan profesi exit exam. Ya. Kemudian uji kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan induk organisasi profesi dengan HIMSI nantinya. Kemudian uji kompetensi mengacu pada standar kompetensi psikolog. Seperti pendidikan dokter, di pendidikan profesi juga ada uji kompetensi ya. Nah, kemudian mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi setempat. Ya. Kemudian mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi ulang hingga batas masa studi. Nah, berapa lama masa studinya? Disepakati maksimum 4 semester. Ya, masa studi maksimum 4 semester. Kemudian biaya penyelenggaraan uji kompetensi dapat terintegrasi pada biaya pendidikan profesi serta dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh perguruan tinggi. Nah, ini informasi terkait dengan bagaimana uji kompetensi. Udah selesai? Baik, Mbak Andini, terakhir mungkin ya slide ini. Oh, masih ada ya. Nah, kebijakan transisi terkait pendidikan profesi psikologi. Jadi Bapak Ibu semuanya memang paling lambat tanggal 3 Agustus ini terkait dengan bagaimana penyelenggara untuk menyesuaikan aturan terkait program magister ya. Jadi yang program magister sudah tidak lagi menerima mahasiswa baru. Kita sudah sepakat ya 19 perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi yang telah memberikan izin penyelenggaraan program studi harus menyelenggarakan program studi paling lambat 3 Agustus 2025. Alhamdulillah Fakultas Psikologi UNER sudah membuka kesempatan untuk mereka yang ingin mengikuti jenjang pendidikan profesi di semester genap tahun akademik 2024-2025 ya. Kemudian terkait dengan akreditasi saat ini masih dalam proses koordinasi antara BAN PT dengan Belmawa dan juga dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi profesi. Ya. Lanjut Mbak Andini.
Oke, baik, demikian yang bisa disampaikan informasi terkait dengan bagaimana pendidikan tinggi psikologi di Indonesia. Nanti Bu Enda selaku koordinator program studi akan memberikan informasi yang lebih detail terkait bagaimana pelaksanaan program profesi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dian. Baik, terima kasih banyak Bu Neni terkait dengan pemaparannya. Jadi kita jadi dapat gambaran yang lebih luas dan lebih jelas bagaimana kemudian kurikulum dari pendidikan profesi psikologi ini secara umum di Indonesia. Nah, untuk lebih spesifiknya bagaimana di psikologi UNER, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Endah Mastuti selaku KPS profesi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Namun sebelumnya, rekan-rekan sekalian, para peserta info session kali ini, kemarin panitia sudah kemudian membuka pertanyaan di link pendaftaran. Namun jika Bapak Ibu rekan-rekan rasa masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan mungkin belum terjawab dari info-info yang sudah diberikan oleh Bu Neni maupun Prof. Sur tadi, bisa dituliskan di kolom chat ya untuk menyingkat waktu karena waktu kita tidak banyak di sore hari ini. Nanti di akhir bisa kemudian kami berikan, kami bacakan untuk dijawab oleh Bu Endah maupun Bu Neni. Monggo jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat sembari mendengarkan info dari Bu Endah. Monggo Bu Endah, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman alumni dan juga calon mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman Bapak Ibu ya dan juga calon mahasiswa maupun alumni semua yang berkenan hadir pada kegiatan sore ini. Ini mungkin saya juga memberikan informasi secara singkat saja karena nanti mungkin beberapa hal akan kita berikan informasinya nanti baik melalui PPMB maupun di website Fakultas Psikologi UNER. Baik, mungkin sebelumnya Mbak Andini silahkan. Jadi kita deskripsikan untuk prodi profesi psikologi UNER ini. Tadi Profesor sudah menyampaikan bahwa kita adalah S1 plus gitu ya posisinya. Jadi ini program pendidikan profesi psikologi Fakultas Psikologi UNER ini program pendidikan profesi ya yang di bidang psikologi dengan sistem kuliah terstruktur. Jadi nanti akan ada kuliah terstruktur dan dilanjutkan dengan istilahnya layanan psikologi profesi psikolog umum atau LPPU. Nah, LPPU ini nanti terdiri dari 4 setting, ya, setting layanan yaitu pendidikan, kesehatan, tempat kerja, dan komunitas. Jadi tadi disampaikan bahwa ini namanya psikolog umum, jadi harus menguasai semuanya gitu. Jadi berbeda dengan magister profesi sebelumnya. Nah, nanti gelarnya yang akan didapatkan dari program pendidikan profesi ini adalah psikolog ya, dan mendapatkan sebutan psikolog yang dikeluarkan juga tadi STR tadi dari Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi nanti gelarnya psi gitu ya. Kalau misalnya Anda udah S1 psikolog terus kemudian ada psikolognya. Baik, berikutnya Mbak Andini. Nah, jadi tujuan pendidikan ya tentunya menghasilkan psikolog umum profesional ya yang memiliki kemampuan melakukan asesmen, diagnosis, dan intervensi psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat ya untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan psikologis ya pada layanan pendidikan, kesehatan, tempat kerja, dan komunitas. Jadi ini ada 3 kemampuan yang diutamakan: asesmen, diagnosis, dan intervensi. Nah, tentunya berikutnya Mbak Ani, profil lulusannya juga sama relevan dengan tujuan ini, menghasilkan psikolog umum yang profesional. Jadi mungkin mirip yang gampangannya ya dokter umum gitu. Dokter umum kan bisa banyak hal gitu ya, tapi tidak spesialis gitu. Jadi tadi melakukan asesmen, diagnosis, intervensi dalam berbagai setting tadi, pendidikan, kesehatan, tempat kerja, dan komunitas.
Jadi profil lulusannya itu psikolog umum yang memiliki kemampuan asesmen, diagnosis, intervensi di 4 setting itu. Baik, berikutnya. eh nah, sebelumnya kayaknya, periode pendaftaran. Ini kemarin kita sudah menyampaikan di flyer pertama dan banyak sekali pertanyaan, loh kok sudah gelombang ketiga gitu. Jadi nanti periode pendaftarannya kalau ini kita mengikuti di PPMB ya, karena PPMB kan tiap semester pembuka gitu. Jadi sebenarnya gelombang 3 itu sama dengan gelombang satunya semester genap gitu. Semester yang akan datang ini. Jadi semester 1 itu di eh, genap ya kalau tidak genap, terus semester 2 genap. Nah, gelombang ketiga ini itu nanti di istilahnya mungkin gelombang satunya semester ini gitu. Jadi kemarin muncul banyak pertanyaan kok sudah gelombang 3, gelombang 1-2-nya kapan? Nah, nanti insya Allah ini akan pendaftarannya dibuka tanggal 2 sampai 21 Mei untuk gelombang 3. Gelombang 3-nya PPMB ya. Ini karena kita ikut ini apa namanya kegiatannya PPMB, jadi kita mengikuti ini time-nya PPMB. Terus yang berikutnya gelombang 4 itu 2 Juni sampai 20 Agustus. Jadi apa namanya 2 waktu ini kesempatan untuk periode pendaftaran. Jadi nanti sesuai dengan pesan Prof. Sur, silahkan diikuti semua update di PPMB UNER ya. Nanti ada klik di profesi gitu. Baik, berikutnya Mbak Nini. Eh, nah, akademiknya ya tadi Prof. Sur, ada beberapa perguruan tinggi yang menerima hanya alumni saja. Nah, ini untuk di UNER menerima non alumni tapi dengan syarat ijazah. Jadi memiliki ijazah dan transkrip S1 psikologi dengan akreditasi A atau unggul. Yang pertama, nah IPK-nya minimal 3. Nah, ini termasuk alumni IPK minimal 3. Jadi semua pendaftar harus memiliki IPK minimal 3 dan memiliki ijazah dan transkrip S1 psikologi akreditasi A atau unggul. Ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan ya yang Mbak Dian. Kemarin kan ada yang nanya, Bu, pakai SKL gimana? Insya Allah boleh pakai SKL karena PPMP juga memungkinkan hal itu. Ya, jadi mungkin yang kemarin baru lulus wisuda belum dapat ijazah sama transkrip, adanya SKL boleh insya Allah untuk mendaftar. Baik, berikutnya seleksinya apa saja? Jadi sama dengan yang dilakukan di PPMB, seleksinya TPA, bahasa Inggris dan wawancara. Ya, jadi kita semua menggunakan tes tulis ya. Jadi tidak ada yang portofolio gitu. Jadi semua harus mengikuti tes tulis dengan materinya TPA, bahasa Inggris dan wawancara. Oke. Next. Nah, kurikulumnya sesuai dengan yang AP2TPI. Jadi lama semesternya ada 3 dengan maksimal 4 semester. SKS-nya 36 SKS. Nah, namun kita mendukung apa ya, kalau misalnya bisa lebih cepat 3 semester kurang gitu ya bisa. Jadi kalau udah selesai dan sudah ujian semua targetnya sudah selesai ya itu akan bisa dilakukan. Oke. Detailnya berikutnya Mbak untuk kurikulumnya. Jadi 36 SKS itu terdiri dari ini ya 6 mata kuliah, yaitu teori dan praktikum asesmen profesi psikologi, teori dan praktikum intervensi profesi psikologi, terus kemudian kode etik profesi psikologi, penulisan laporan psikologi. Nah, LPPU latar layanan 1 dan 2. Nah, ini mungkin nanti apa namanya setiap mahasiswa bisa berbeda ya karena mungkin yang di semester 1 bisa di pendidikan sama PU dulu. Nah, nanti berikutnya gantian gitu. Terus kemudian ada PPU latar layanan 3 dan 4. Nah, untuk teori itu akan kita habiskan di semester 1. Ya, teori dan praktikum itu kita habiskan di semester 1 termasuk ini ya apa namanya kode etik gitu kan, penulisan. Nah, untuk di psikologi UNER karena ini memang kurikulumnya adalah kelanjutan dari S1 psikologi, jadi kita memang tidak akan mengulang beberapa teori yang diajarkan di S1.
ya. Jadi teorinya nanti apa namanya kita akan menambahkan beberapa hal yang kurang yang sesuai dengan kewenangannya psikolog ya, yang misalnya di S1 memang itu belum memiliki kewenangan terkait hal itu, misalnya sampai interpretasi gitu ya. Tapi di program profesi sudah boleh, berarti kita menambahkan itu. Jadi kita memang akan banyak lebih ke praktikum gitu. Jadi teori kemudian praktikum di semester 1. Nah, di tempat kita nanti kita akan praktikum di unit layanan kita, yaitu ada di LP3T, terus kemudian yang tempat kerja, setting tempat kerja, PTP, PT Kajeria untuk yang pendidikan, kemudian ada ini juga apa namanya UPP ya untuk yang setting klinis. Jadi kita memanfaatkan sebelum mahasiswa terjun ke LPPU, jadi sudah ada praktikum di unit terapan kita. Nah, nanti untuk semester 2 itu LPPU yang tadi latar layanan 1 dan 2, dan semester 3 adalah LPPU latar layanan 3 dan 4. Jadi udah nggak ada kuliah lagi itu gitu. Dan ujian-ujian. Berikutnya, Mbak. Nah, tadi sudah disampaikan latar layanannya ada 4, latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Kalau nggak salah kemarin ada pertanyaan, Bu, apa tempat prakteknya itu nyari sendiri atau dicarikan gitu. Nanti insya Allah kita carikan karena sesuai dengan ketentuan dari AP2TPI untuk latar layanan itu harus memiliki kualifikasi tertentu gitu ya. Salah satunya harus ada MUU, ada kerjasama dengan perguruan tinggi gitu. Jadi nggak bisa apa namanya mahasiswa yang langsung nyari di mana kayak gitu. Jadi harus ada apa akad formalnya gitu, ada MOU dengan perguruan tinggi. Jadi seperti itu. uh, untuk di UNER nanti kita akan apa menggunakan latar layanan yang beberapa yang sudah kerjasama dengan magister profesi sebelumnya, dan juga karena ada latar layanan baru komunitas, kita juga akan kerjasama dengan yang terkait dengan hal itu. Baik, berikutnya. Nah, aktivitas pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan, eh, kelas sore ada enggak, kelas malam ada yang seperti itu. Jadi ini aktivitas pembelajarannya itu full time gitu ya. Jadi proses pembelajaran baik dilakukan dalam kelas, praktikum di lab maupun praktek layanan. Jadi full time gitu. Bahkan untuk yang di setting layanan dia juga harus mengikuti kegiatan di tempat itu gitu, mulai pagi sampai sore. Dan tentu saja karena ini eh, apa namanya ini ya mahasiswa di UNER, jadi ketentuan akademik sama dengan sebelumnya, misalnya kayak 75% kehadiran dan sebagainya. Sementara kalau udah praktek kan harus mengisi logbook ya, jam yang harus diselesaikan. Nah, jadi eh, istilahnya memang full time ya untuk magister profesi ini, sehingga di persyaratan pendaftaran itu bagi individu yang bekerja itu harus melampirkan surat izin gitu bahwa dia mengikuti program belajar ini gitu. Jadi izin-izin untuk mengikuti program profesi. Nah, tadi sudah saya sampaikan kita melibatkan beberapa unit layanan kita LP3T, UPP, WTPP. Tapi ini bukan bukan LPPU, tapi itu tadi yang mendukung ketika teori dan praktek. Nah, langsung prakteknya di tempat ini gitu sebelum terjun ke LPPU. Ya, di semester 1 sampai ini. Baik, eh, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Neni kalau semua apa namanya praktek yang LPPU tadi udah dilakukan di 4 setting itu, nah nanti akan ada ujian kompetensi tadi yang disampaikan Bu Neni gitu ya. Untuk kompetensi yang itu nanti ada penguji internal dan juga eksternal yang itu dari HIMSI gitu. Jadi untuk menekan kelulusan sebelumnya ya tetap aja ada ujian internal ya per masing-masing unit layanan itu, nanti mungkin detailnya akan disampaikan kalau sudah menjadi mahasiswa ya. Di setiap setting itu nanti akan ada ujian tetap, tapi kalau semuanya sudah selesai nanti akan ada ujian kompetensi yang akan dilakukan oleh penguji internal dan eksternal dari HIMSI. Mungkin kurang lebih seperti itu
apa namanya, Mbak Dian mungkin bisa mengingatkan beberapa pertanyaan kemarin. Beberapa sudah Ya, saya jawab. Ya, oke, boleh baik. di close aja ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Mm-mm. dan juga pertanyaan yang sudah masuk saat pendaftaran kemarin ya, Bu Endah. Iya. Gini, karena menyingkat waktu, mungkin saya tidak mengulang beberapa informasi yang Mm-mm. sudah disampaikan oleh Bu Endah maupun Bu Neni maupun Profesor tadi ya. Nah, pertanyaan pertama yang juga muncul di kolom chat maupun di apa namanya pendaftaran adalah apakah terbuka bagi lulusan non-UNER, Bu? Iya, terbuka bagi lulusan non-UNER juga. Dengan syarat tadi Bu Neni, Nah, akreditasinya syaratnya A dan akreditasinya A atau unggul dan IPK IP-nya minimal 3. 3,0. Oke, baik. Berarti sekaligus menjawab pertanyaan berarti terkait dengan mohon maaf bagi rekan-rekan yang lulusan dari perguruan tinggi akreditasi B masih belum bisa mendaftar untuk di tahun ini ya, Bu ya. Prodinya Oke. juga harus A, Mbak. Oh ya, prodinya harus. Prodi dan perguruan tinggi harus A atau Oke, unggul. oke. Berarti tidak hanya perguruan tinggi, mohon maaf, tapi juga dari Prodi. prodinya yang juga harus A. Kemudian, apakah ada batasan usia? Misalnya Tidak. Bapak Ibu yang lulusan tahun berapa Ada, dulu? tapi harus mengikuti perkuliahan dengan ketentuan yang ada ya. Kuliah penuh Iya. waktu, Full time. Full time. waktu, kemudian mengikuti semua proses perkuliahan dengan baik, dan pasti harus lolos seleksi saat nanti pendaftaran. Oke, baik. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan bahwa perkuliahan tidak dilakukan dalam metode jarak jauh ataupun online ya, Bu. Ya. Semua full time Yes. dan online ya. Baik, Perkuliahan. saya. Jadi dari Dan pagi offline. sampai sore, ya. Iya. Oke, baik. Jadi mempertegas kembali rekan-rekan beberapa pertanyaan. Apakah tadi ada beberapa pertanyaan, apakah memfasilitasi kelas malam untuk bekerja sekaligus tidak ya, Bu ya? Tidak. Semua mekanismenya sama ya. Ya, Karena kita sama. ada praktikum, ada kegiatan kuliah yang memang harus diselesaikan di hari kerja pagi sampai sore, semuanya dilakukan secara offline. Oke, baik. Ya, jadi semuanya offline dan dari pagi sampai sore, jadi full time ya. Kemudian, apakah akan buka kembali di semester depan, Oh Bu? ya. Untuk saat ini, insya Allah kita masih 1 tahun ini ya, belum bisa. Karena kita terus terang Bapak Ibu ketahui kan masih punya tanggungan mahasiswa magister profesi yang lama gitu. Jadi kita nanti bebannya terlalu berat untuk Bapak Ibu dosen yang membimbing, yang mengajar. Ya, jadi 1 tahun Bu Neni ya, 1 tahun masih sekali. 1 tahun 1 tidak. tahun sekali di periode penerimaan semester gasal. Mm. Oke, baik. Kemudian terkait dengan kuota, Ibu. Kuota kami memutuskan 60 untuk penerimaan 2 gelombang. Oke, apakah ada splitnya di gelombang 1 berapa, gelombang 2 berapa? Enggak ada. Nggak ada ya. Total Oke. 60 di 2 gelombang. Totalnya Total 60 ya. 60 ya. Baik, total 60 Iya. di 2 gelombang tersebut. Mm. Oke, terkait dengan pelaksanaan magang tadi sudah disampaikan bahwa ditentukan oleh prodi gitu ya, Bu. Ujian kelulusan juga sudah. Matrikulasi bagaimana Ibu-Ibu terkait pertanyaan apakah ada matrikulasi? Untuk saat ini kami tidak menjadwalkan matrikulasi, tetapi tadi screeningnya adalah prodinya itu harus A atau unggul, karena asumsinya memiliki standar yang sama dengan perguruan tinggi lain dengan akreditasi A atau unggul itu. Mm-mm. Ya, baik. Saat lulus, Mbak, saat lulus akreditasinya harus Saat dari lulus. prodi A atau unggul ya saat lulusnya. Oke, baik. Saat lulus berarti akreditasinya harus A ataupun unggul. Kemudian, apakah ada perbedaan mekanisme pendaftaran ataupun biaya bagi alumni UNER, Bu? Nanti bisa dicek di PPMB secara lebih detailnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Insya Allah dalam waktu dekat ini PPMB akan segera, karena kalau melihat timeline pendaftaran kan ini ya, jadi mungkin yang berminat silahkan langsung apa namanya memantau terus gitu. Jadi saya kira kalau mekanisme pendaftarannya insya Allah sama ya.
Tapi Mm-mm. untuk biaya dan sebagainya itu nanti bisa dicek langsung aja. Ya. Oke, baik. Jadi rekan-rekan terkait dengan mekanisme lebih jelasnya terkait pendaftaran bisa dicek di halamannya ppmb.uner.ac.id regularly ya, dicek sehingga jika ada Saat misal ini memang belum belum ada muncul. ya. Iya. Jadi Jadi nanti regularly dikomplain belum ya. ada. Kita memang mendahului ini. Karena gelombang 2 itu baru tanggal 27 April, Bu. Sedangkan gelombang 3 kan kita baru tanggal 2 Mei ya. Mungkin 2-3 hari lagi lah baru ada di BPMP ya, setelah gelombang 2 selesai ya. Ya. Kemudian ini aja yang menanyakan juga Bu, kemungkinan jika gagal di gelombang 3, apakah bisa ada kesempatan atau spare jarak untuk kemudian mendaftar kembali di gelombang 4? Bisa. Bisa Bisa ya. Boleh bebas kalau mau daftar bolak-balik. Bisa dicek ya timelinenya di PPMB Iya. itu sudah sangat jelas. Kalau secara umum saja ya, bukan yang di prodi kita itu ada kapan pendaftaran, pengumuman, dan selanjutnya juga sudah ada rekan-rekan, jadi bisa dilihat kembali gitu ya. Hmm, apakah yang memiliki gelar magister bisa lanjut di profesi? Bisa ya Bu Ibu. karena syaratnya hanya lulusan S1 ya. Ya, Iya, iya. gitu. Dan juga Asalkan S1 psikologi ya. Ya, Ada juga yang ya, magister. Nah, itu yang penting. Magister nanti psikologi kan bisa jadi S1-nya bukan psikologi. Ya. ya, kembali ketentuan lulusan dari S1 Mm-mm. Psikologi dengan akreditasi A tunggul dan IPK minim 3. oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa apakah praktek di 4 setting ini dipilihkan oleh kampus sudah ya dan tidak bisa memilih ya, semuanya praktek di tempat-tempat ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, jadi tidak bisa memilih hanya di kesehatan saja, enggak bisa. Oh enggak, semua harus itu. Iya, Ya, ya. Namanya umum harus memiliki semua kompetensi itu. oke. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan mekanisme beasiswa, Ibu-Ibu. Oh iya, Saat ini Ada, kami belum ada beasiswa untuk prodi profesi ini. profesi. oke. Jadi eh, saya izin merangkum berarti Mm-mm. saat ini di Universitas Erlangga tidak ada penawaran beasiswa untuk program profesi ini, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian mencari opsi lainnya, mungkin dari tempat Instansi. kerjanya atau instansi ya, yang itu monggo terserah, itu mandiri sifatnya. Tapi kalau dari UNER sendiri Mm-mm. tidak ada, dan setahu saya dari LPDP juga tidak ada nggih Bu Neni kalau profesi. Belum ada. Belum ada. Baik. Hmm, ini saya merangkum beberapa pertanyaan terkait detail persyaratan itu bisa dicek di PPMB ya rekan-rekan, terkait misalnya rekomendasi dari dosen pembimbing atau dan lain sebagainya itu bisa didapatkan dari PPMB. Dan terkait dengan apa saja Oh iya, syarat, nggih, Bu Indah, Bu monggo. Dian kemarin saya ingat ada pertanyaan apakah untuk lulusan profesi harus ada syarat publikasi? Enggak ya, insya Allah enggak ya. Ada pertanyaan Ya, itu. Iya, tidak ada untuk heeh, apakah ada publikasi tidak perlu karena iya, apa namanya iya yang skema kita profesi. profesi. Tapi kalau mau mempublikasikan karyanya ya boleh. Jadi bukan syarat gitu. Oke. eh ada pertanyaan juga, jika lulusannya S2 akreditasi A tapi S1-nya tidak bisa nggih, Bu? Yang kita gunakan lulusan sarjana. Pertanyaan adalah S1-nya. Iya. Mohon maaf. Tuh. Eh apabila masih bekerja, apakah memerlukan surat izin belajar atau harus resign? Nah, itu monggo. Yang pasti harus ada surat izin belajar dari instansinya dan sebagaimana tadi disampaikan, perkuliahannya itu full time ya. Mm-mm. Jadi Ya. benar-benar harus fokus, jadi tidak bisa ada aktivitas lain selain Mm-mm. perkuliahan karena memang kita dari pagi sampai sore ke lapangan gitu ya. Ada kegiatan praktik, ada kegiatan asesmen, intervensi yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas lain selain untuk perkuliahan ya. 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 Proses online. Hmm,
Kemudian ada yang menanyakan juga terkait dengan profil lulusan, Ibu-Ibu. Profil lulusan dari prodi psikologi, profesi psikologi ini. Itu tadi sudah saya sampaikan ya, profil Ya. lulusan psikolog umum yang memiliki apa kemampuan apa tadi diagnosis bentar. Ya. Ya, udah saya sampaikan di Jadi slide saya memang tadi. berprofesi sebagai psikolog yang dapat Psikolog umum berkarir di berbagai setting setting. karena sifatnya adalah umum. Kemudian ada yang menanyakan juga apakah bisa kemudian melanjutkan studi S2 psikologi di luar negeri. Ya, sangat bisa sebenarnya, tapi menggunakan ijazah yang S1 apa namanya psikologi, bukan yang profesi. Kemarin kayaknya juga ada yang menanyakan tentang keberlanjutan. Itu tadi Ya, sebenarnya sudah dijawab di penjelasannya Bu Neni. Bu Neni, Yang betul. keberlanjutan kita apa profesi ya spesialis gitu. Lanjut lagi subspesialis itu. Keberlanjutan studinya. Jadi ada Kalau dua jalur ya. iya. Tadi ini kayaknya ada pertanyaan juga. Ada dua jalur pendidikan psikologi di Indonesia. Pertama jalur akademik, itu dari sarjana mengambil magister dan doktor. Kemudian jalur profesi dari sarjana kemudian mengambil pendidikan profesi, nanti ada spesialis dan subspesialis. Itu yang membedakan. Ya. Oke. Baik, untuk akreditasi sekali lagi, mohon maaf, memang kami batasi hanya A dan unggul ya. Selain itu memang belum bisa. Eh, itu terkait dengan administratif. Kemudian Ini TPA dan bahasa Inggris, Mbak. ya Semua. terkait dengan tes TPA dan bahasa Inggris sepenuhnya di PPAB gitu. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan detail pelaksanaan seleksi, bisa infonya didapatkan di ppmb.uner.ac.id ya, terkait dengan apa saja yang dibutuhkan terkait dengan tes, pelaksanaannya dan bagaimana detailnya, waktu dan bahkan pembiayaan bisa didapatkan di sana. Mungkin secara khusus saat ini masih dalam proses untuk prodi profesi psikologi, namun untuk proses seleksinya secara umum terkait dengan info persyaratan umum dan juga jadwal untuk gelombang 3 dan 4 sudah bisa didapatkan informasinya di laman ppmb.uner.ac.id ya, termasuk dengan biayanya. Untuk tes TPA juga dilakukan secara terpusat, bukan Bapak Ibu melampirkan hasil TPA-nya. Ya. Ini ada pertanyaan Mbak Dian mungkin penting ya. Oke. Terkait dengan non tulis jalur portofolio. Oh ya. Untuk di profesi kami tidak membuka untuk jalur portofolio, semuanya jalur tes tulis. Oke. Ya, baik. Ya, tadi sudah disampaikan juga Bu Wenda dan juga diperkuat oleh Bu Neni, kami tidak menerima atau tidak membuka jalur seleksi melalui portofolio atau non tulis. Jadi seleksinya semuanya bersifat tulis dan juga ada wawancara setelahnya. Begitu nggih, Bu-Ibu. Oke. Baik, saya rasa ini semua pertanyaan baik di kolom chat maupun di form yang kemarin disubmit oleh peserta sudah secara umum terjawab semua dan juga dari hasil pemaparan dari Bapak Ibu tadi terkait dengan secara keseluruhan hasil proses seleksinya gitu ya, dan juga garis besar kurikulum di prodi profesi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Sekali lagi terkait dengan detail informasi mengenai prodi bisa nanti didapatkan di website Fakultas Psikologi Universitas Erlangga dan juga detail terkait dengan seleksi bisa didapatkan di laman ppmb.uner.ac.id dan juga silahkan mengikuti media sosial yang dimiliki oleh Fakultas Psikologi Universitas Erlangga di Instagram terutama karena info-info terkait dengan prodi dan juga fakultas kami juga share di media sosial tersebut seperti itu. Baik,
tidak terasa sudah tepat pukul 16.00 sesuai jadwal yang kita sepakati di awal. Terima kasih Bu Neni, terima kasih Bu Endah dan juga Prof. Suryanto yang sudah ada kegiatan lainnya. Terima kasih Sama-sama. juga Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta sharing session sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kelanjutan dari studi rekan-rekan semuanya.